Halo semuanya. Baru-baru ini kita diguncang dengan satu fenomena yang menghebohkan di bidang pendidikan dan seluruh masyarakat. Kasus seorang siswa dinyatakan meninggal tepatnya pada 24 April tahun 2026. Siswa SMK Negeri 4 Samarinda bernama lengkap Mandala Rizky Saputra dinyatakan meninggal. Awalnya banyak yang mengira penyebabnya adalah perihal sepatu yang kekecilan. Namun, setelah saya lansir dari detik.com, ini bukan hanya tentang perkara sepatu, namun ada suatu permasalahan yang jauh lebih kompleks. Dan sekolah pun membuat pernyataan, sepatu bukanlah penyebab kematian. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bantuan dari sekolah terasa begitu lambat sampai ke korban? Dan bagaimana bisa bantuan di bidang kesehatan juga terasa begitu terhambat? Di sini, mari kita bedah, bukan untuk menyalahkan setiap oknum ataupun orang yang terkait di dalam kasus ini. Namun, mari kita lihat dari sistem organisasi pendidikan, bagaimana interaksinya dengan ekonomi, realitas sosial, dan juga budaya suatu masyarakat. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwasannya seragam dan juga sepatu maupun atribut lainnya yang fungsinya untuk mendisiplinkan seluruh siswa justru berubah menjadi sebuah penderitaan. Kadang sekolah lupa dan juga hanya mengutamakan formalitas visual saja. Seharusnya fungsi mereka lebih daripada itu, yaitu membuat kenyamanan dan juga menjaga kesehatan fisik maupun mental siswa. Jika kita kaitkan dengan teori fungsionalis dari Emil Durkheim, bahwasanya setiap struktur organisasi pendidikan mengutamakan bentuk kepedulian dan juga menjaga pendidikan di dalam sistem itu sendiri agar terus stabil. Apabila terjadi ketidakstabilan, maka ini akan menyebabkan sebuah disfungsi sosial. Dari kasus ini, kita juga bisa mengaitkan dengan teori dari Marx, yaitu stratifikasi sosial dan juga konflik. Teori ini menjelaskan bahwasannya adanya pembagian struktur dalam masyarakat, yaitu pembagian kelas-kelas. Dan juga di dalam suatu aturan dibagi menjadi sama rata, namun dengan resiko dan penanggungan beban yang berbeda-beda. Seperti kasus Mandala ini, mungkin bagi keluarga yang mampu, mereka akan merasa membeli sepatu dan juga obat itu merupakan kebutuhan saat mereka sakit dan juga kebutuhan untuk mereka sekolah. Namun, berbeda pandangannya dengan keluarga Mandala, karena mereka kekurangan secara ekonomi, mereka akan merasa ini menjadi suatu beban dan juga ketidakadilan untuk mereka yang serba kekurangan. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya marilah kita analisa fakta dan juga interaksi sosialnya. Kali ini kita bisa menganalisanya menggunakan teori interaksionalisme simbolik dari Herbert Blumer, yang mana teori ini akan menjelaskan bagaimana interaksinya dan juga cara berkomunikasinya. Yang pertama, kita ambil salah satu faktor, yaitu butuh versus malu. Di sini, orang tua dari korban sendiri menyatakan bahwa jangan sampai anaknya menyusahkan orang lain dengan kondisinya. Namun, di sisi lain, mereka butuh bantuan, bahkan sampai dengan terpaksa meminta bantuan dengan sekolah karena kondisi yang sudah tidak baik-baik saja. Kemudian, dari hal ini, kita juga bisa melihat adanya suatu gejala gengsi yang begitu tinggi. Sehingga, akhirnya, mengapa bantuan bisa terhambat? Karena sekolah bingung, urgensi kepada siswa ini sebenarnya apa? Karena awalnya, mereka dirasa tidak butuh bantuan. Namun, pada akhirnya, mereka juga meminta bantuan kepada sekolah. Itulah yang menyebab ini terhambat. Kemudian, faktor yang kedua adalah hambatan birokrasi. Di sini ada fakta yang menarik teman-teman semuanya, bahwasanya keluarga menyatakan kesulitan dalam membuat BPJS. Namun, secara sistem, ini merupakan hal yang memungkinkan saja untuk dibuat.
Tapi secara sosiologis kita bisa melihat bahwasanya masyarakat itu punya penyakit yang berjangka panjang, yaitu mereka merasa kewalahan dan tidak sanggup, bahkan belum mencoba. Namun ini bukan masalah teknis, namun mentalitas yang apakah sudah hadir di masyarakat itu sendiri ataukah belum. Sehingga mereka yang tidak mau rumit dengan administrasi dan juga pemberkasan yang lain akhirnya memilih untuk mengobati dengan cara yang mereka bisa daripada dengan penanganan medis yang seharusnya diterima oleh korban. Faktor yang ketiga yaitu medis yang terabaikan. Di sini teman-teman semuanya, walaupun secara medis memang belum mendiagnosa bahwasanya dia meninggal karena sepatunya yang kekecilan. Namun, coba kita bayangkan, kita berdiri selama berjam-jam menggunakan sepatu yang kecil, apakah itu tidak akan menyebabkan kelelahan secara fisik? Jawabannya adalah iya. Apalagi seorang Mandala yang dia berdiri berjam-jam dan kita tidak tahu penyakit apa yang dia derita, sehingga dengan adanya kelelahan fisik itu bisa menyebabkan penyakit yang mungkin dialaminya di dalam memperparah kondisinya, karena sejak awal pun dia belum mendapatkan penanganan medis yang tepat. Lantas, apa yang perlu kita evaluasi dari organisasi pendidikan ini? Bukan hanya tentang sekolah yang sudah memberikan bantuan dan juga sekolah yang sudah berkunjung, namun sebuah sistem yang harus kita rubah, yang awalnya dari reaktif menuju ke arah preventif. Lalu, bagaimana cara merubah sistem ini? Yang pertama, dengan aturan yang lebih fleksibel. Kita mengacu pada teori fungsionalis yang mana bahwasanya setiap aturan itu mengutamakan kenyamanan, kesehatan di atas segalanya. Jadi siswa tidak merasa keberatan, begitu juga guru harus memberikan suatu peluang agar siswa bisa menyampaikan apa yang sebenarnya dia rasakan. Kemudian yang kedua adalah dengan tingkat kepekaan guru yang lebih lagi. Maksudnya di sini adalah seorang guru harus lebih peka lagi terhadap siswanya. Apakah seorang siswa itu sudah siap belajar? Apakah dia sudah siap secara atribut? Apakah dia sudah siap secara mental maupun fisiknya? Oleh karena itu, inilah penyebab mengapa seorang guru itu harus memiliki sociological imagination. Inilah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya dua langkah tadi, kita harus juga mengutamakan orang tua sebagai jembatan, yang mana guru di sekolah menjadi seorang pendidik. Mereka harus menyampaikan kepada orang tua apa yang dilakukan oleh anaknya, bagaimana kesehariannya. Jadi guru itu menjadi seseorang yang proaktif, menyampaikan, membantu siswa ataupun keluarganya jika mengalami kesulitan. Begitu juga keluarganya ataupun orang tuanya harus melakukan komunikasi agar sekolah pun tahu apa yang sebenarnya sedang diderita seorang siswa tersebut. Kemudian, dari kasus ini akhirnya kita bisa melihat beberapa kata kunci yang bisa kita simpulkan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, karena ada faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, adanya aturan yang kaku. Yang ketiga, kesenjangan pelayanan kesehatan. Dan juga yang keempat adalah sistem yang harus dirubah agar menjadi lebih baik dan tidak ada lagi korban selanjutnya. Kematian Mandala menjadi pelajaran yang sangat mendalam di bidang pendidikan. Hal ini bukan perkara sepatu kekecilan yang menyebabkan kematian, namun adanya sistem yang tidak peka terhadap realitas sosial dan juga ekonomi suatu masyarakat. Semoga kedepannya tidak ada lagi nyawa yang melayang akibat hal-hal yang kurang komunikatif dalam suatu masyarakat. Seorang siswa yang hanya ingin menimba ilmu untuk menapaki dunia sukses di masa depan harus meregang nyawa. Oleh karenanya, marilah kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Saya Fuja dengan NIM 1405625054. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran dan juga bagaimana cara kita memandang suatu masyarakat menjadi lebih baik lagi. Kita tidak bisa menyalahkan setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Namun, kita bisa mengambil pelajaran apa yang perlu kita analisa dan apa yang perlu menjadi perbaikan ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.